Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destian Anjar Ramadhani, NPM 2018 01 500 650. Di sini saya ingin membawakan materi tentang kajian klien anak berkebutuhan khusus. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini sudah tertera yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK dari sudut pandang pendidikan. Menurut Arum dalam Azwandi 2007 halaman 12 menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan secara signifikan mengalami kelainan atau menyimpang dalam kelainan fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosi dibandingkan dengan anak-anak lainnya di usianya. Nah, jadi di sini anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum lainnya. Nah, anak ini dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bukan lebih dalam dirinya. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus, ya. Seperti kalau misalnya di sekolahan kan ada sekolah inklusi. Nah, khususnya sehubung dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan-gangguan atau kelainan pada aspek fisik atau motorik, kognitif, bahasa, dan bicara, pendengaran, penglihatan, serta sosial dan emosi. Jadi di sini tuh anak-anak berkebutuhan khusus banyak ya, kayak misalnya autistik, nah itu masuk anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus juga layak mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak normal lainnya. Tetapi layanan pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus adalah layanan pendidikan berupa layanan khusus yang diterapkan atau yang telah diatur oleh pemerintah seperti program pelayanan pendidikan inklusi, dan juga bisa mereka itu di terapi ya, sesuai sama terapisnya masing-masing. Nah, lalu di sini ada deskripsi narasumber. Nah, AF merupakan anak laki-laki dan AF berusia 20 tahun dan AF merupakan anak autistik. Nah, AF ini bersekolah atau terapi di homeschooling BPIM Depok. Nah, AF ini memiliki postur badan yang tinggi dan berisi dan berkulit hitam manis. Lalu selanjutnya ada latar belakang narasumber. Nah, di sini ada AF ya, inisialnya merupakan anak laki-laki yang berusia 20 tahun dan AF merupakan anak autistik. Nah, di sini autistik atau autis merupakan kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tetapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Autisme atau autistik saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau Autism Spectrum Disorder atau yang disingkat dengan ASD. Nah, lalu di sini gejala awalnya AF itu dimana ketika AF berusia 1 tahun, AF mengalami panas tinggi sehingga mengakibatkan kejang-kejang. Nah, makin hari perkembangan AF itu begitu berbeda dengan anak yang lainnya. Nah, sehingga orang tuanya itu tuh membawa AF ke psikiater dan ternyata AF itu mengalami penyakit autistik, di mana dia tuh ciri-cirinya AF itu tuh dia tuh suka menyendiri, pas lagi dipanggil tuh dia nggak ada respon, bahkan ketika berbicara pun dia kosakatanya itu sangat berbeda ya, yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang lain, jadi hanya dipahami oleh diri dia sendiri. Lalu selanjutnya ada permasalahan yang sering muncul. Yang pertama yaitu selalu berteriak mengucapkan kosakata yang tidak jelas secara berulang. Ya, jadi dia tuh suka berteriak-teriak dan mengucapkan kata-kata yang kurang jelas. Yang menurut kita itu kata-kata apa sih? Kita nggak ngerti nih, tetapi diucapin sama mereka gitu. Lalu yang kedua ada memukul diri sendiri secara berulang. Biasanya kalau lagi tantrum, dia itu selalu memukulin diri sendiri, maupun itu dia mukulin kepala secara berulang atau dia tuh kayak biasanya mainin kuping gitu, atau enggak dia tuh pokoknya ngelakuin hal-hal yang secara berulang kali, dan itu enggak sekali aja tetapi berulang kali. Lalu ada badan yang selalu bergerak tidak terkontrol. Nah, itu badan selalu bergerak tidak terkontrol, misalnya dia lagi diem nih, tiba-tiba dia tuh nonjok temennya, atau biasanya tuh dia kayak main kupingnya, ngejewer kupingnya. Lalu selanjutnya ada gangguan mood seperti menangis dan tertawa secara tiba-tiba. Nah, ini sering banget ya, kayak misalnya dia lagi diem, tiba-tiba dia mellow, nangis, teriak-teriak, dan juga dia lagi diam, terus tiba-tiba ketawa sendiri. Nah, itu ya perlu dipertanyakan, ada apa nih gitu. Lalu selanjutnya ada menghabiskan semua makanan dalam jumlah besar jika tidak adanya pengawasan orang tua. Untuk AF ini sendiri, dia untuk masalah makanan dia sangat terobsesi sama makanan. Kayak misalnya dulu pernah ada suatu kasus di mana ada kue ulang tahun, itu Black Forest 1 buletan, masih banyak, dia habisin sendiri tanpa ada sisa satupun. Itu tuh tanpa pengawasan orang tuanya, karena dia itu buka kulkas sendiri, jadi orang tuanya tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata dia itu lagi makan kue itu. Nah, biasanya kalau anak
autistik ini tuh sangat diet ya, bukan diet, jadi dibatesin untuk makan makanan yang bertepung dan juga yang manis-manis. Karena kalau misalnya dia udah makan yang bertepung terus manis-manis, udah dia itu selalu tantrum, jadi nggak bisa diem lah ibaratnya. Lalu selanjutnya ada lebih suka menyendiri, dia tuh lebih suka menyendiri, kayak ibarat menyendiri itu asik gitu loh kalau misalnya dideketin, jadi dia tuh kayak merasa takut, ngerasa aneh kalau dideketin. Lalu yang terakhir ada selalu berjalan dengan jinjit. Nah, kalau misalnya anak kita merasa ada, misalnya nih ada keluarga kita terus sikapnya aneh dan terutama itu jalannya berjinjit, itu patut dipertanyakan atau patut ditelusuri ada apa nih anak-anak tersebut, karena ciri-ciri tersebut itu masuk ke ciri-ciri penyakit autistik. Lalu selanjutnya di sini ada analisis kebutuhan. Yang dimana pertama mengurangi atau menghilangkan tingkah laku yang tidak dikehendaki. Nah, dimana kita tuh harus menjaga nih, harus benar-benar pengawasan kita. Jadi anak yang tidak patut, karena anak autistik tuh nggak tahu di mereka mana yang salah atau mana yang benar, mereka itu tidak tahu. Makanya dari itu perlu pendampingan orang tua maupun keluarga. Lalu selanjutnya ada mengembangkan atau meningkatkan tingkah laku yang dikehendaki. Nah, jadi ini kita tuh mengembangkan nih, misalnya bakat dia apa gitu. Jadi kita harus mengembangkan. Lalu yang selanjutnya ada merawat diri. Nah, biasanya kan kalau anak-anak autistik itu kan kayak misalnya kencing sembarangan atau jarang mandi atau apa. Nah, kita sebagai keluarganya perlu merawat diri mereka. Jadi kayak misalnya waktunya mandi kita suruh mandi, maupun dia nggak bisa, kita harus dengan pantauan kita. Lalu selanjutnya ada mengerjakan mana yang bahaya, mengajarkan mana yang bahaya dan tidak, yang tadi yang saya sebut. Lalu pengembangan kemampuan pemusatan perhatian, persepsi, motorik, dan bahasa. Jadi kan kalau misalnya anak autistik itu kan bahasanya kurang jelas ya. Nah, kita nih sebagai konselor atau sebagai guru BK nantinya, nah kita tuh harus mengajarkan mereka untuk berbahasa yang benar dan yang baik ya, terutama dengan kosakata yang dapat dipahami oleh mereka. Lalu keterampilan membaca, menulis, dan berhitung diajarin, itu pasti kita mengajarkan ya, seorang terapis pun mengajarkan atau belajar fokus untuk suatu pelajaran. Lalu yang terakhir ada perhatian dari keluarga. Nah, lalu di sini ada cara penanganan konseling. Nah, di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama itu ada terapi perilaku, terapi bermain, dan terapi bicara. Di mana terapi perilaku ini tujuannya untuk melatih anak dapat mengembangkan kemampuan pada dirinya dan mengajarkan anak untuk dapat menjalin interaksi dan komunikasi dengan orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu di sini ada terapi bermain, di mana tujuannya melalui kegiatan bermain, pertumbuhan fisik anak dan perkembangan mentalnya itu baik itu kognitif, bahasa, emosi, moral, dan sosialnya itu dapat berkembang secara optimal. Kayak ibarat kita tuh kayak ngasah motoriknya, antara motorik kasar dan halusnya. Lalu yang terakhir ada terapi bicara, di mana bertujuan untuk anak dapat berbicara dengan lancar dan dapat menyusun kata-kata yang baik ketika bicara baik yang secara verbal atau non verbal. Kayak seperti saya tadi katakan bahwa anak autistik itu berbicaranya asal, maksudnya hanya kosakata yang hanya dipahami oleh mereka, yang kita tuh nggak paham. Nah, dari itu kita melakukan terapi bicara, di mana kita memberikan kosakata yang dapat mereka pahami dan dapat kita pahami, sehingga anak autistik ini bisa berkomunikasi maupun dengan dua kata, tapi gak bisa dapat kita pahami. Lalu di sini ada layanan BK yang tepat. Nah, dalam kaitannya pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada anak penyandang autistik ini, banyak cara ya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perilaku impulsif pada anak autis. Nah, yang pertama di sini ada terapi ABA, yaitu Applied Behavior Analysis, di mana program ini yaitu program terapi dengan pendekatan untuk memahami dan mengubah perilaku seseorang. Nah, terapi ABA ini terstruktur serta terdiri dari serangkaian strategi dan teknik yang digunakan untuk mengajarkan keterampilan baru serta mengurangi perilaku yang tidak sesuai di mana. Lalu selanjutnya ada tes diagnostik yang bertujuan untuk mengumpulkan data peserta didik untuk mengungkapkan kesulitan belajar peserta didik. Ya kan, tes diagnostik di mana kita nanti sebagai konselor harus mewawancarai dulu anak tersebut, kita agar dapat mengetahui nih apa kesulitan dia atau apa yang perlu dibimbing dan yang mereka butuhkan. Lalu selanjutnya ada alih tangan kasus kepada terapis khusus anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau misalnya kita merasa tidak mampu untuk melanjutkan layanan BK, nah kita bisa mengalih tangankan kasus kepada terapis yang lebih paham tentang anak berkebutuhan khusus.
Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang paham, atau yang kecepatan, atau yang kurang dimengerti, tolong dimaafkan. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.